Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Nisa. Saya peserta Latsat gelombang 1 CPNS tahun 2025. Saat ini saya bekerja di Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, tepatnya di Biro Keuangan dan Barang Milik Negara. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Visi Bawaslu adalah menjadi lembaga pengawas pemilu yang terpercaya. Misi Bawaslu adalah 1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. 2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat, dan sederhana. 3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi. 4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan, serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel. 5. Mempercepat penguatan kelembagaan dan SDM pengawas serta aparatur sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, dibentuk Sekretariat Jenderal Bawaslu. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu. Sekretariat Jenderal Bawaslu dibantu oleh A. Deputi Bidang Administrasi, B. Deputi Bidang Dukungan Teknis, C. Inspektorat Utama, D. Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan, E. Pusat Data dan Informasi. A. Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas membantu Sekretariat Jenderal dalam menyelenggarakan pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu. Deputi Bidang Administrasi terdiri atas Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Biro Sumber Daya Manusia dan Umum. B. Deputi Bidang Dukungan Teknis mempunyai tugas membantu Sekretariat Jenderal dalam menyelenggarakan pemberian dukungan teknis operasional kepada Bawaslu. Deputi Bidang Dukungan Teknis terdiri atas Biro Fasilitas Pengawasan Pemilu, Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu, Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. C. Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu. Inspektorat Utama terdiri atas Inspektorat Wilayah 1, Inspektorat Wilayah 2, Inspektorat Wilayah 3, Bagian Tata Usaha. D. Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, kepemiluan, dan pengawasan pemilu, serta pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dan pengawas pemilu. Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. E. Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan data dan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi. Pusat Data dan Informasi terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Peranku saat ini adalah mengimplementasikan kebijakan fiskal, khususnya dalam hal administrasi perpajakan yang melekat pada kegiatan belanja negara yang dibiayai oleh APBN. Saat ini saya memberikan layanan berupa 1. Pengelolaan perhitungan pajak di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, 2. Pengelolaan pemotongan dan pemungutan di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, 3.
3. Pengelolaan penyetoran pajak di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI. 4. Pengelolaan pelaporan pajak di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI. Dan 5. Rekonsiliasi dan pengendalian pengelolaan administrasi perpajakan di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI. 1. Standar ketepatan waktu. Dalam standar ini, saya selalu memastikan bahwa pengelolaan administrasi pajak seperti pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak dilaksanakan secara tepat waktu sesuai peraturan pajak yang berlaku. 2. Standar akurasi dan kepatuhan. Saya selalu memastikan bahwa penggunaan tarif pajak, validasi, data NPWP dan objek pajak, kelengkapan dokumen pihak ketiga telah berisi data yang akurat dan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. 3. Standar akuntabilitas. Saya selalu memastikan bahwa semua dokumen output dalam pengelolaan administrasi perpajakan seperti bukti potong atau bukti store dapat dipertanggungjawabkan dan valid statusnya. 4. Standar profesionalisme. Saya selalu mengupdate regulasi perpajakan terbaru dan mengikuti pelatihan atau sosialisasi perpajakan guna mengupgrade pengetahuan. Kompetensi teknis yaitu meliputi penguasaan regulasi perpajakan terpadu, pemahaman sistem aplikasi perpajakan terbaru, kemampuan analisis data. 2. Manajemen proses dan administrasi yang meliputi 1. Penelitian dalam validasi transaksi, 2. Perbaikan alur koordinasi dengan bendahara pembantu, 3. Penguatan dokumentasi dan arsip. 3. Soft skill dan etika kerja yang meliputi 1. Komunikasi dan kolaborasi, 2. Manajemen waktu, 3. Integritas dan akuntabilitas. 4. Inovasi dan digitalisasi yang meliputi otomatisasi proses, 2. Pemanfaatan teknologi berbasis analisis data, 3. Peningkatan literasi digital. 2 hal sederhana yang bisa saya lakukan agar kinerja layanan unit dapat lebih baik. Yang pertama, optimalisasi proses administrasi perpajakan dengan pengendalian data dan rekonsiliasi data. 2. Penguatan kompetensi dan layanan konsultatif bagi bendahara. Kontribusi dalam aspek kepatuhan perpajakan. 2. Kontribusi dalam akuntabilitas dan transparansi. 3. Kontribusi dalam efisiensi pengelolaan keuangan negara. 4. Kontribusi dalam pembinaan dan pengawasan bendahara. 5. Kontribusi dalam reformasi digital dan modernisasi administrasi. 6. Kontribusi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Memberikan pelayanan prima dan dengan sigap membantu bendahara dan unit kerja yang berkaitan dengan pajak. 2. Bertanggung jawab dalam menertibkan administrasi pelaporan perpajakan. 3. Menguasai teknologi dengan lancar menggunakan sistem aplikasi perpajakan Cortex. 4. Komunikatif dengan selalu menjaga hubungan baik dan kerjasama dengan rekan kerja. 5. Berintegrasi dengan patuh aturan, mengutamakan kepentingan negara. 6. Cepat beradaptasi. 7. Kerjasama tim dengan mendukung sinergi antar unit untuk kelancaran administrasi perpajakan.